Christmas and New Year celebration. Mana suaranya? Kami mengundang teman-teman semua untuk dapat hadir melalui ibadah perayaan Natal pada tanggal 14 Januari tahun 2022 melalui via Zoom. Pendaftaran bisa dilakukan melalui link yang sudah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. When I think upon Christmas, words can't express how our Father in heaven has sent us His best to be born in a manger, the King in the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all days, I can't help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I'll follow your light. Like the angels, I'll lift your name high. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. Now I look back in reverence to that holy night, for the God of the heavens had us on His mind. Let us sing of His glory, rejoice in His name. Oh, Emmanuel with us always, and forever His kingdom will reign. Shalom semua. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun kalian berada, semoga tetap dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan selama setiap harinya, walaupun kita berada di pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kami masih bisa diberi kesempatan untuk bisa merayakan Natal Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya 1 dan 2 walau lewat virtual online. Dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga kita tidak dapat beribadah secara tatap muka. Akan tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk merayakan Natal yang akan berlangsung pada hari ini
Dan kita harus tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan saya Novi Rosalinda dan Saya Gita Zevania Yuliana, senang sekali bisa hadir dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya tahun 2021 dan 2022. Sebelum kita memulai acara Natal kita, angka baiknya kita memulai dalam doa yang akan dipimpin oleh Saudari Atalia. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kasih kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Bapa yang Kau limpahkan bagi kami sepanjang tahun 2021 Tuhan. Dan saat ini kami sudah menginjak di tahun 2022 Tuhan. Ini semua terjadi karena kemurahan-Mu Bapa, karena kasih-Mu yang masih sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dikasih kesempatan hari ini dapat berkumpul bersama-sama Tuhan. Meskipun di dalam virtual online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, selalu Tuhan Kau nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi pada sore hari ini yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan rangkaian acara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar Bapa, sesuai dengan perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Honoris Causa Haji Darsono selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya. Yang terhormat Bapak Dr. Nur Zaman AM, MM, MSI selaku Rektor Universitas Pamulang. Dan yang terhormat kepada Ibu Suprihatin SPD selaku Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1. Yang terhormat Ibu Siti Zubaida, SE, SPD, MPDI selaku Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 2. Yang terhormat kepada Wakil Rektor Universitas Pamulang dan Wakil Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1 dan 2. Yang terhormat Bapak Theo Baldus Borotura, SEMM, Ibu Cornelia Durmaya Manik, SEMM, dan Ibu Lioni Indriani, SEMM, selaku dosen dan guru pembimbing agama Kristen dan Katolik. Dan yang terhormat kepada dosen Universitas Pamulang dan guru serta wali kelas SMK Sasmita Jaya 1 dan 2. Oh ya Git, mau tahu sesuatu nggak? Mau tahu apa itu, Nov? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu dua-duanya dong. Kalau mau tahu dua-duanya, aku kasih tahu nih. Jadi Natal tema kita pada kali ini adalah God is Light has an Impact. Yang terdapat pada Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Dengan subtema We are disciples of Christ who have an impact of love for others. Dari Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Wah, menarik banget tema kita. Ya pasti dong. BTW makna Natal tahun ini menurut kamu tuh apa sih? Menurut aku, makna Natal tahun ini adalah kita harus bisa lebih lagi menjadi terang dan dampak bagi orang lain. Karena kalau kita lihat lebih lagi, Tuhan itu suruh kita untuk saling mengasihi dan menjadi terang bagi banyak orang dan supaya orang lain melihat bahwa kita itu adalah murid-murid Kristus. Betul banget tuh. Karena untuk menjadi terang, kita harus saling mengasihi sesama. Karena sedikit apapun kasih yang kita berikan kepada orang lain akan berdampak besar kepada orang itu juga. Oke nih teman-teman, aku mau mengingatkan sesuatu kepada kalian. Jangan lupa untuk mendokumentasikan acara Natal kita. Karena itu adalah salah satu clue games kita, yaitu dokumentasi. Maka teman-teman harus stay tune sampai akhir acara ya. Oke, kita akan lanjut ke acara kita. Kita akan melaksanakan ibadah Natal kita. Yang akan dipandu oleh WL. Kepada WL kami persilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Nggak kedengeran. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini.
Tuhan, hari ini kita sangat berbahagia. Kita sangat bersuka cita sebab apa? Kita dapat bersama-sama untuk dapat meninggikan, menyukakan nama Tuhan secara bersama-sama. Meskipun pada saat ini kita masih belum bisa bertemu dengan secara langsung, tetapi biarlah tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja atas setiap kita. Amin. Kita percaya bahwa di Natal tahun ini dan kita menyambut tahun yang baru ini, kuasa Tuhan bekerja lebih lagi atas setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati yang terbaik buat Dia, kita senangkan hati Tuhan, kita sembah Tuhan kita, dan kita berikan hati yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Ayo mari kita sama-sama, kita akan memujikan pujian Dia lahir untuk kami. Sebab Dia sudah lahir memberikan kasih-Nya yang besar buat setiap kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, nyanyi glory, hey glory, hey glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lebih lagi serukan. Nyanyi glory, hey glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Kita percaya damai sejahtera Tuhan, sukacita dan kasih itu sudah kita terima pada saat ini. Biarlah kita anak-anaknya, kita akan menyembah Dia. Kita rendahkan hati kita, siapkan hati dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Sebab hanya Dialah Raja, Raja damai. Dialah satu-satunya Tuhan yang
yang siap ditinggikan dan yang layak kita sembah dan kita agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar Bapa buat setiap kami. Dan ini kami Tuhan, dan kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Kau Raja, Kau yang layak Tuhan, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Kau Allah yang hebat, kasih-Mu sempurna Tuhan. Oh, haleluya. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala sembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Bapa, kasih-Mu sempurna Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kami mau sembah Kau lebih lagi Bapa.
Haleluya. Buat siap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Gita sorga bergema. Mari kita bersukacita. Kita puji Tuhan. Kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus Raja, inilah sorga bergema. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lebih lagi serukan Gloria. Haleluya. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan, muliakan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Pujilah nama Tuhan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke prosesi candlelight service. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus,
Di momen Natal kali ini kita mau mengingat kembali kelahiran Kristus, Juru Selamat kita. Saya diingatkan Tuhan 2000 tahun yang lalu ada cahaya yang bersinar di Bethlehem pada saat itu. Dan pada hari ini di tengah kegelapan dunia yang begitu kehilangan harapan, kita diingatkan oleh lilin Natal bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan datang bukan hanya untuk menerangi dunia, tapi Tuhan datang untuk membawa pengharapan baru. Seperti lilin yang akan meleleh demi menerangi ruangan, Dia mengorbankan dirinya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan juga mengorbankan dirinya, lahir di kandang yang hina. Dia yang kaya jadi miskin agar kita yang miskin jadi kaya. Dia yang sehat dan kuat jadi sakit, disalibkan supaya kita yang lemah ini, yang penuh sakit penyakit, yang penuh dosa, bisa dikuduskan dan dilayakkan. Jika Natal 2000 tahun yang lalu adalah terang bagi Bethlehem, maka pada hari ini Natal di dunia adalah terang bagi seluruh umat percaya. Kristus yang 2000 tahun yang lalu kembali menerangi dunia saat ini. Kiranya lilin Natal kali ini memberikan pengharapan Kristus bagi teman-teman dan keluarga teman-teman. Dan percaya terang Kristus selalu ada bersama dengan kita. Saya mengajak teman-teman untuk menyalakan lilin secara bersama-sama. Seperti lilin kecil yang menerangi kegelapan di suatu ruangan. Tidak perlu cahaya yang besar, tapi sekecil cahaya lilin pun bisa menerangi sudut ruangan. Demikian juga Tuhan memanggil kita, bukan hanya menerima pengharapan baru, tapi untuk menjadi dampak terang bagi sekitar kita. Di tengah kegelapan dunia ini, kiranya terang kita bercahaya, sehingga banyak orang yang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Seperti lilin ini, biarlah terang Kristus menerangi kehidupan kita, dan biarlah kehidupan kita menerangi orang-orang di sekitar kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Mari kita pujikan bersama-sama pujian ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Hallelujah. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious
when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kepada hambanya kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian ini, membuktikan bahwa kasih yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini tidak ada kasih yang sempurna selain Tuhan kita. Hanya Tuhanlah tujuan kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Biarlah kita tidak mengecewakan Tuhan kita. Kita berikan hati yang terbaik untuk kita terima firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan dapat bertumbuh dengan lebat dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oh, Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang
Terpujilah namamu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Sugi Purnomo untuk menyampaikan berkat firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Shalom, selamat sore kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, segenap sivitas akademik Universitas Pamulang Tangerang Selatan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat merayakan, mengingat sebuah peristiwa penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami agar pesan Natal tahun ini dapat kami terima dengan baik, dapat kami lakukan dan dapat kami teruskan sebagai sebuah pesan yang tidak terhenti hanya di dalam kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa, kami tahu kami terbatas, tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas, yang akan memampukan kami bersama untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan oleh panitia Natal ya Universitas Pamulang untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di Natal tahun 2021 atas nama pribadi dan seluruh sidang jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cilandak Jakarta Selatan mengucapkan selamat Natal kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bekerja keras untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tema besar teman-teman Natal kita pada tahun ini adalah God's Light has an impact ya. Subtemanya We are disciple of Christ who have an impact of love for others. Jadi ya minta maaf saya bahasa Inggrisnya kurang begitu fasih ya. Tapi beberapa teman telah membantu saya untuk menerjemahkan tema ini. Terang Tuhan memiliki dampak. Nah, ini tema yang sangat menarik bagi kita sekalian. Subtemanya, kita adalah murid Kristus yang memiliki dampak kasih terhadap sesama. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tema ini sebenarnya tema yang sangat menarik, sederhana, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, karena ini berdampak. Nah, kita diminta untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Tentunya dampaknya harus positif, tidak diharapkan dan tidak ada pernah berencana untuk berdampak negatif ya. Mari kita melihat ayat tema dari Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tema ini, kita akan melihat tulisan Yohanes
yang berasal dari mana? Dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus sendiri berkata kepada banyak orang, ya, Yesus sendiri berkata kepada banyak orang, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ayat tersebut adalah ayat dasar kita atau ayat kunci di mana kita bersama-sama sebagai mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Pamulang, kita harus melihat bahwa kekristenan bukan hanya sebagai liturgi biasa, tetapi kekristenan merupakan dasar utamanya adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam terang itu. Ya. Nah, ini makanya kekristenan bukan hanya sebatas saudara pakai kalung atau atribut yang bernuansa kekristenan, tetapi bagaimana menjadi murid Tuhan itu harus benar-benar nyata dalam kehidupan kita, khususnya sebagai mahasiswa dan mahasiswi, para dosen, ya, staf di mana saudara mengecap pendidikan. Yesus Kristus adalah terang itu dan kita adalah orang-orang yang dahulu, firman Tuhan berkata, hidup dalam kegelapan. Ya, artinya kegelapan itu kan bisa saja diartikan sebagai hidup dalam dosa, ya, bisa saja hidup dalam keterpurukan, ya. Atau kita tidak jarang, saya menemukan anak-anak muda yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Kenapa saya dilahirkan dari suku ini, kenapa kulit saya agak gelap, kenapa kepala saya botak, kenapa orang tua saya bukan pejabat, ya, menolak keberadaan diri. Itu sebagai bukti bahwa kita masih ada dalam kehidupan kegelapan, tidak bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kegelapan juga banyak diterjemahkan sebagai hidup yang tidak memiliki pengharapan. Ya. Kalau teman-teman mungkin punya teman atau punya family atau punya kenalan, ada yang hidupnya tidak punya pengharapan, padahal dia orang Kristen. Bukan berarti orang Kristen merasakan, oh ya sukacita selalu ya, ada badai, ada masalah, ada COVID kita bersyukur. Oh, tentu juga manusiawi ketika kita mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi ketika kita firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Artinya kita tidak bisa menghilangkan masa gelap yang pernah kita alami dalam hidup. Kalau teman-teman pernah membaca salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Julianto Simanjuntak, hidup kita itu seperti puzzle. Tahu ya puzzle ya teman-teman ya? Ada memang bagian tertentu di mana puzzle kita itu rusak. Mungkin masa lalu, ya. Mungkin maaf, orang tua yang bercerai, tidak memiliki pendidikan yang baik, atau pokoknya masa lalu yang tidak baik. Dalam tulisan itu berkata, puzzle yang rusak itu tidak boleh dibuang. Dia harus tetap ada di dalam posisinya. Sehingga ketika nanti puzzle kehidupan kita lengkap, kita tahu dan kita bisa bersyukur. Oh, 3 tahun yang lalu saya pernah loh hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang saya telah hidup dalam terang Tuhan. Nah, artinya bukan hanya sebatas pengalaman, tetapi izinkanlah kegelapan yang dulu pernah kita alami itu ada di dalam bagiannya. Bukan berarti saudara harus ingat terus CLBK. Ya, apa itu CLBK? Susah move on ya. Gagal move on kayaknya ini mahasiswa ya. Mahasiswi ya. Cinta lama bersemi kembali. Bukan sama mantannya tetapi sama kehidupan lamanya. Tuhan tidak menghendaki itu karena firman Tuhan berkata jelas. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi pesannya itu lengkap. Dulu kita gelap, tetapi sekarang di tahun ini Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang. Bukan hanya momentum kelahiran Tuhan Yesus, tetapi dalam setiap saat kehidupan teman-teman.
Pak, kalau begitu terang ke gelap itu otomatis. Tidak, butuh perjuangan teman-teman. Ya, butuh usaha, butuh tindakan kita. Bukan berarti ketika kita sudah dengar khotbah langsung instan 180 derajat berubah dari gelap langsung terang. Tidak, transisi, ada proses. Dan Tuhan sangat menghargai proses perjuangan kalian. Ada bagian yang memang harus kita lakukan ketika kita harus mengubah paradigma kita nyaman dalam kehidupan gelap lalu masuk ke kehidupan terang. Harus ada transisi, proses yang harus berjalan. Dan teman-teman kita sekalian termasuk saya tidak terkecuali pun harus berjuang. Makanya di dalam Galatia firman Tuhan berkata, kamu hidup dipimpin oleh roh atau hidup dipimpin oleh daging. Daging itu membawa kebinasaan, tetapi roh membawa kehidupan. Kita nggak bisa hari Minggu, hari Sabtu kita hidup dalam roh. Senin sampai Jumat terangnya dimatiin kayak lampu. Kalau butuh di gereja jadi malaikat, terang, bersinar, ada sayapnya, harus ada lingkaran di atasnya itu ya seperti malaikat. Tapi Senin sampai Jumat sudah kayak malaikat yang jatuh dalam dosa, Lucifer. Tidak, kita diminta oleh Tuhan untuk konsisten sebagai teman-teman pemuda, pemudi, umat Tuhan, sebagai orang percaya. Bagaimana kita ketika telah menerima terang Kristus, kita juga harus berdampak membagi terang itu kepada dunia yang gelap. Oleh sebab itu teman-teman, walaupun muda, Paulus menasihatkan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam kesucian, dalam tingkah laku. Tuhan minta kita menjadi teladan. Ya, teman-teman yang terkasih, anak-anak Tuhan yang luar biasa, ada 3 ciri anak Tuhan Yesus yang telah menerima dan tinggal di dalam terang itu. Yang pertama, tetap hidup sebagai anak-anak terang di tengah dunia yang gelap. Ya. Fungsi terang itu kan untuk menerangi kegelapan, betul ya? Kalau saudara hari ini pasang lilin ya di tengah gedung yang terang, nggak berdampak besar. Tetapi ketika saudara pasang lilin di tengah kegelapan, walaupun lilin itu mungkin kecil, tetapi dia dapat menerangi. Sehingga yang gelap itu dapat terlihat. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata ayat 8 sampai dengan ayat 9 tadi, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena apa? Karena kamu, karena saudara dan saya ada dalam terang Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi Tuhan minta ciri pertama, sebagai anak-anak terang yang berdampak, hidupnya tetap terang di tengah kegelapan dunia. Saudara, semakin kesini dunia itu tidak pernah memberikan kita rasa aman dan rasa nyaman. Semakin kesini. Tetapi kita sebagai anak terang tidak boleh terkontaminasi kepada hal-hal kegelapan. Seharusnya kita tetap memegang prinsip di mana kita harus tetap menjadi anak-anak terang Tuhan. Sekalipun kegelapan menguasai dunia, kalian tidak boleh berkompromi. Ada banyak di luar sana anak-anak muda rela meninggalkan terang sejati itu hanya untuk kesenangan-kesenangan sesaat. Ya. Saudara, perlu disadari bersama bahwa kita saat ini telah ada di dalam terang Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah hidup sebagai anak-anak terang yang membuahkan, tadi ya firman Tuhan ayat 9 berkata, terang hanya berbuah kebaikan. Ya, jadi kalau terang berbuahnya kebahatan atau ke hal yang tidak baik, itu bukan buah daripada terang. Ya, tetapi buah daripada kegelapan, ya, hidup yang dulu. Kita diminta saat ini saudara sudah hidup dalam terang, amin, amin ya. Teman-teman sudah hidup dalam terang, ya. Tetap konsisten untuk hidup di dalam terang Kristus, sekalipun dunia semakin membuat kita seolah-olah
mau mematikan terang kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk tetap hidup di dalam terang. Artinya dalam Filipi pasal 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa saat ini kegelapan itu semakin merenggut terang. Tetapi apakah kita mau menyerah? Apakah kita sebagai rekan-rekan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda, oh ya udahlah, oh yang lain nyuruh kita korupsi, ya udah kita korupsi aja. Makanya kita jadinya korupsi berjamaah. Ya, tidak. Kalau firman Tuhan berkata tidak ada abu-abu, kalau hitam hitam, kalau putih putih, kalau iya iya, kalau tidak tidak. Tidak ada kompromi. Ya, oleh sebab itu tetaplah menjadi anak-anak terang sekalipun dunia gelap. Ya, dunia gelap. Kalau bukan teman-teman, kalau bukan para pemuda-pemudi ya yang Tuhan tempatkan, saudara jangan berkata, ya kenapa gua nggak masuk kampus yang elit ya? Ya kenapa gua ditempatin di sini ya? Bukan berarti ada faktor lain. Ketika Tuhan menaruh saudara di Universitas Pamulang, artinya Tuhan punya rencana buat saudara. Tuhan mau saudara menerangi kampus di mana saudara berada. Tuhan mau mungkin di antara teman-teman yang kuliah juga bekerja. Tuhan juga mau saudara juga menjadi terang di tempat pekerjaan. Sekalipun dulu mungkin saudara hidup dalam kegelapan yang sangat gelap. Tetapi ketika saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai terang yang sejati, kita diminta untuk terus menjadi anak-anak terang. Itu yang pertama ya cirinya. Ketika kita mau berdampak atau membagikan dampak Kristus Tuhan kepada orang lain, kita harus sendiri mengalami. Ada yang pernah ke Bandung? Pernah ya, rata-rata pernah ke Bandung ya. Ya. Orang yang pernah berkunjung ke Bandung dengan orang yang pernah katanya, kira-kira saudara lebih percaya mana? Yang sudah berkunjung. Kenapa? Karena sudah melihat sendiri, udah berpengalaman. Wah, Bandung itu ternyata begini ya. Atau saudara sudah pernah ke Gereja Baptis Indonesia Cilandak di tempat ini, atau baru dengar kata teman kita David, oh gerejanya segini loh, gini loh, kata David. Atau saudara ketika sudah datang sini, oh ternyata benar ya gerejanya begini-begini. Pasti saudara akan lebih excited, akan lebih merespon dengan benar ketika saudara dapat bertemu langsung. Sama halnya, kita dapat membagikan terang itu kepada orang banyak ketika kita sudah mengalaminya sendiri. Nggak mungkin kalau kita belum pernah mengalami lalu saya bilang, oh Yesus itu terang ajaib, Yesus itu baik. You pernah merasakan kebaikan Tuhan? Belum pernah. Itu namanya omong kosong. Tetapi kalau kita telah mengalami sendiri kebaikan Tuhan, kita pasti akan dengan penuh sukacita menghidupi kebaikan Tuhan. Dan terangnya itu bukannya abal-abal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ciri anak Tuhan yang membagikan dampak Kristus kepada banyak orang. Yang pertama tadi tetap hidup di dalam terang sekalipun dunia penuh dengan kegelapan. Tetap hidup konsisten, ya, konsisten. Udah punya talenta bagus, ya, diasah. Talenta, karunia rohani itu lakukan, baik itu di rumah, di rokris, di kampus, di gereja di mana saudara bergereja. Lalu yang kedua, berusaha selalu menyenangkan hati Tuhan. Ayat 10 firman Tuhan berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya kita diajar dan diminta untuk menguji setiap apa yang kita lakukan sebagai anak-anak terang. Apakah yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat kedua, saudara ada yang masih ingat? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati.
Jadi ibadah yang sejati bukan berarti saudara bawa jutaan rupiah lalu kasih ke Tuhan, tidak, segenap hidup. Lalu di ayat kedua berkata di dalam Roma itu, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu, hingga kamu dapat membedakan mana yang benar, baik, dan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ciri anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan atau yang membagikan terang itu kepada dunia, yaitu mereka yang berusaha hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Ya, jadi kalau saudara jadi worship leader, jadi singer, jadi tim ibadah, tim musik, atau jadi hanya usher, penerima tamu mungkin, ya, petugas termogan di gereja, saudara jangan minder. Ketika Tuhan percayakan itu, lakukan dengan setia. Firman Tuhan berkata apa? Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Jadi apapun bentuk pelayanannya, jangan berkata, ih gue kan ganteng, gak cocok lah gue megang termogan. Harusnya gue pegang bass, harusnya saya pegang keyboard, harusnya saya seperti drummer, kok pegang termogan? Atau misalnya, oh saya kan cantik, harusnya saya di depan pak, kenapa saya bagian suruh ngitungin jemaat, pakai ceklek gitu loh, yang mesin itu ceklek. Tangan saya baru pedikur loh pendeta, masa terus ceklek gitu, nggak ada pelayanan lain lah. Atau misalkan, oh tugas hari ini pemuda bagian nyuci piring, nggak level ya, keles. Jangan gitu. Apapun yang kita lakukan, Kolose berkata, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang sudah lakukan, lakukanlah untuk menyenangkan hati Tuhan, selagi kita masih ada kesempatan. Kalau sudah tidak ada kesempatan, waktu tidak bisa diputar kembali. Jadi selagi masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lakukan itu dengan baik. Ya. Ingat, Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kita. Pelayanan bukan sebuah beban, tetapi pelayanan adalah sebuah kehormatan. Berapa banyak di antara kita teman-teman yang hadir ataupun yang menyaksikan ibadah ini menginvestasikan banyak untuk tubuh kita, beli baju yang bagus, bener ya? Teman-teman yang bekerja mungkin sudah punya proteksi kesehatan sendiri, tetapi jangan lupa kita juga perlu menginvestasikan waktu kita, kehidupan kita untuk kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Jadi jangan alergi terhadap yang namanya melayani Tuhan. Jangan alergi yang namanya untuk memberkati. Nah, nanti di bagian terakhir kita lihat ciri anak Tuhan yang terakhir. Tadi yang kedua adalah bagaimana kita diminta dan diajar berusaha selalu menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya? Kita hidup di dunia ini bukan untuk menyenangkan orang lain saja, perhatikan. Tetapi yang utama kita hidup di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi kita bukan hanya untuk menyenangkan orang saja. Ada 10 orang, ketika kita ada mungkin 8 senang, yang 2 kurang begitu respect. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita diminta untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat, jangan pernah CLBK terhadap kehidupan gelap kita. Biarkan itu sebagai puzzle yang rusak. Biarkan itu di tempatnya. Sehingga nanti ketika ada puzzle yang baik, kita melihat, dulu saya pernah rusak dan Tuhan pulihkan saya. Ya. Jangan pernah menyimpan hal yang tidak baik dalam hidup. Nah, ini cenderungnya manusia itu lebih mudah mengingat hal yang buruk dibanding mengingat hal yang baik. Itu harus dirubah konsep itu pun. Sama seperti bangsa Israel. Ketika udah puluhan ratusan tahun menjadi budak, menjadi orang merdeka, mereka nggak suka. Lihat dipimpin Musa lewat Laut Teberau, waduh, kenapa harus lewat Laut Teberau? Mati juga kita, lebih baik kita pulang. Mereka lebih senang menjadi budak dibanding orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan untuk memiliki tanah perjanjian. Paradigmanya harus diubah, teman-teman. Ya, dulu kita senang kegelapan, dugem,
Waduh, saya dulu SMA itu sering ke daerah Mangga Besar sama teman-teman, jam 1 pagi, jam 2 pulang. Woi, gue metal dulu, cuman metalnya telat. Minum bir ya, bir putih itu yang kayak teh itu. Wah, minumnya nggak banyak, 3 gelas, muntahnya 2 hari saya. Pernah mengalami masa gelap juga saya. Cuman emang nggak kebablasan. Tuhan sudah langsung tangkap dan saya bersyukur. Ya, saudara jangan mencoba dulu. Kalau udah pernah, tinggalkan. Kalau belum pernah, jangan dicoba. Ya, wah saya coba dulu deh Pak, masa-masa gelap supaya saya bisa merasakan terang. Jangan. Saudara udah dengar firman, jangan dicoba masa gelapnya. Kalau terang terus bersyukur, hidup saudara jadi inspirasi bagi banyak orang. Dan yang terakhir, di subtema kita berkata begini, di subtema saudara, kita adalah murid Kristus yang memiliki dampak kasih terhadap sesama. Jadi ciri anak Tuhan yang terakhir yaitu mengasihi sesama. Yohanes 13 ayat 34 sampai 37, firman Tuhan berkata demikian. Sebentar. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi ketika kita bersama-sama sebagai anak terang yang tetap konsisten terang sekalipun dunia gelap, berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, salah satu bukti yang konkret adalah bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita. Ya, jadi kenapa kita tidak boleh alergi sebenarnya dengan yang namanya kasih. Tetapi Pak, saya bosen Pak, dari kecil saya udah dengar kasih. Orang tua saya ngajarin saya harus mengasihi, tapi saya juga punya musuh. Pernah dendam, pernah akar pahit. Pendeta sering kali khotbah tentang kasih. Alkitab sering kali berbicara tentang kasih. Bosen Pak, nggak ada tema lain. Kenapa sering kali begitu? Karena kita kerap kali gagal untuk mempraktekkan kasih yang tulus dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara dan saya saat ini diminta untuk belajar kembali mengasihi sesama, artinya kita pernah mengalami kegagalan untuk mengasihi. Tuhan lebih ngeri lagi loh, dia berkata, kasihilah musuhmu. Gampang apa mudah tuh kalau begitu? Pengennya nyengkrem, ya, lihat musuh kita tuh pengennya, gue kalau bisa gue cekek nih. Ya. Jangan kan ngelihat loh, dengar suaranya aja. Udah mau ke gereja dengar orang yang tidak suka di gereja, dia putar balik, return. Kenapa kok putar balik? Udah musuh gue, males gue. Ibadah sore aja kita ke PIM dulu. Ngapain? Karaoke. Ya, karaoke dulu dia di pizza itu apa namanya? Ya tempat karaoke itulah. Nggak mau, nggak sudi gue, apalagi gue sebangku dengan dia. Cici, nggak level. Nah, tapi kita diajar oleh Tuhan untuk membuktikan teman-teman telah menerima terang sejati itu dengan cara mengasihi sesama manusia. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-20 saya lengkap dari 1 Yohanes pasal yang ke-8 ayat 20. Jikalau seorang berkata, perhatikan nih,
aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ternyata tentang mengasihi sesama dalam subtema Natal teman-teman, tema Natal kita, itu bukan perkara yang mudah ya. Susah loh. Bukan berarti susah itu tidak dapat kita lakukan. Kita mampu untuk mengasihi orang yang menganiaya kita. Kita mampu mengasihi orang yang tidak suka dengan kita. Kita mampu mengasihi orang yang menyakiti hati dan hidup kita ketika kita benar-benar dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Secara manusia kita nggak bisa. Mana mungkin kita mengasihi orang yang membenci kita? Nggak mungkin. That's impossible. Nothing. Tetapi ketika firman Tuhan berkata, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar telah menerima terang sejati itu, hiduplah dalam terang itu secara sungguh-sungguh. Dan ketika saudara telah menerima kasih Kristus, bagikanlah kasih itu dengan cara mengampuni dan juga mengasihi sesama. Saya pernah punya pengalaman teman-teman, saya bagi sedikit ya. Ini dari teman pendeta di Pamulang. Seorang gadis ini sekolah di Universitas Pamulang. Ini karena pas nih, jadi saya ambil ilustrasi ini, pas sekali. Dia mengidap kanker otak, stadium lanjut. Dokter panggil ayahnya, keluarga ini keluarga broken, minta maaf ya, bercerai orang tuanya. Dokter bilang panggil orang tuanya, papahnya, mamanya sudah nikah lagi, papahnya juga nikah lagi. Dia punya ibu tiri, punya juga bapak tiri. Dokter bilang, Pak ini udah gak bisa diobatin. Putri bapak bawa pulang, apapun yang dia minta kasih aja lah. Waktunya gak lama. Bapak itu akhirnya orang Kristen. Bapak itu pulang dengan sedih, dia membawa pulang putrinya. Lalu dia punya pendeta, di konteks sama papanya, Pak bisa datang gak kunjungi putri saya berdoa? Oh iya bisa. Berdoa sama istrinya, datang bapak pendeta ibu pendeta. Lalu mereka mengkonseling si anak itu. Anak itu dikonseling, cerita, kalau usiamu selesai dalam waktu yang dekat ini, apa yang ingin kamu lakukan, kata pendeta itu. Di situ dia nangis, lalu dia berkata, saya mau mengampuni mama saya, mama aslinya. Pendeta itu kaget. Akhirnya anak itu terbuka. Sekian tahun dia membenci ibu kandungnya karena masa yang tidak mudah untuk putri itu terima. Akhirnya pendeta itu membimbing, akhirnya putri itu rela mengampuni ibunya, melepaskan pengampunan kepada ibunya. Semua beban sudah diceritakan ke pendeta, pendeta berdoa dan pulang. Tidak lama kemudian dia kembali check up ke rumah sakit. Lalu dokter bilang suruh kembali CT scan kepala supaya kita tahu. Sudah apa yang terjadi? Ketika rumah sakit itu men-CT scan kanker otak di kepalanya sudah bersih. Dokter sangat terkejut, dalam waktu yang singkat tanya sama bapaknya, ini makan apa anak ini? Saya juga nggak tahu. Akhirnya saudara, sampai saat ini terakhir, memang saya belum pernah ketemu lagi, dia sampai masuk kuliah S2 di Unpam dan dia sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga. Kuncinya apa? Ketika dia rela untuk mengampuni orang yang menyakitinya dan belajar untuk mengasihi. Seringkali kita sulit untuk mengampuni, terlebih lagi ketika kita disakiti oleh orang yang sangat kita kasihi. Tetapi Tuhan meminta kepada kita sebagai dampak di mana kita dikatakan sebagai murid Tuhan, kita harus rela mengampuni dan juga mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan
yang telah memberikan terang sejati itu dalam kehidupan kami. Kami dulu pernah masuk dalam kegelapan dunia ini. Kami berkompromi terhadap kegelapan dunia, tetapi ketika kami melihat ada terang sejati yang telah ada dalam kehidupan kami mau belajar untuk meninggalkan masa gelap itu Tuhan. Kami mau masuk di mana terang Tuhan nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, baik yang bekerja maupun juga yang kuliah. Tuhan mampukan setiap anak-anak-Mu tetap konsisten hidup dalam terang Kristus sekalipun dunia ini ada dalam kegelapan. Sebagai dampak daripada kami telah menerima terang Tuhan, kami mau belajar untuk berusaha melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun tidak mudah bagi kami Tuhan, tetapi kami mau belajar sebagai bukti kami mengasihi Tuhan, sebagai bukti kami telah menerima terang itu, sebagai bukti kami juga mau membagikan terang Tuhan. Kami mau berusaha melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bagian terakhir, Tuhan mau kami untuk mengasihi sesama kami. Karena Tuhan telah berfirman, kalau saya dan saudara berkata saya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi membenci saudara yang kelihatan, Tuhan berkata kita adalah pendusta. Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika saudara kita yang kelihatan pun tidak kita kasihi. Oleh sebab itu, belajarlah untuk mengasihi, belajarlah untuk melepaskan pengampunan, belajarlah untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jangan simpan akar pahit, jangan simpan dendam dalam kehidupan kita, karena itu menghimpit berkat Tuhan, karena itu meniadakan kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk senantiasa mengasihi. Bapa, terima kasih, firman-Mu telah selesai hamba-Mu sampaikan. Materaikan ini dalam setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jadikan mereka orang-orang yang berhasil dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur untuk pesan Natal. Haleluya. Amin. Jadi gimana nih, kalian udah terberkati kan karena firman dari Bapak ini? Jadi acara selanjutnya itu kita akan menampilkan penampilan dari panitia yang akan menarik banget. Jadi selamat menikmati. Shalom teman-teman, kami dari panitia Natal Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya ingin mempersembahkan lagu pujian untuk Indonesia. Darahmu
Puji Tuhan, itulah penampilan dari panitia Natal kami. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh hambanya. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita bisa mengadakan perayaan Natal walaupun secara online teman-teman. Kiranya nanti di Natal berikutnya kita bisa secara offline agar kita bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman semua. Bahkan bukan di Natal saja, mungkin di Paskah nanti kita bisa mengadakan secara offline. Terima kasih kepada Rektor Universitas Pamulang. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1 dan 2 yang telah memberikan dukungan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam perayaan Natal Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya 1 dan 2. Terima kasih juga kepada Gereja Baptis Indonesia Cilandak dan Gereja Kristus Yesus Pamulang yang sudah memberikan dukungan kepada kami hingga acara kami dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Theo, Bu Cornelia, dan Bu Leoni yang sudah memberi dukungan, support, dan terus memantau kami hingga acara kami berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman panitia Natal yang sudah membantu untuk menyukseskan acara ini hingga kami hari ini bisa melaksanakan acara perayaan Natal. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung, sudah mau daftar. Terima kasih sekali. Kiranya di Natal kali ini kita bisa menjadi terang dan dampak Tuhan dimanapun teman-teman berada. Saya percaya di tahun yang baru ini belum terlambat bagi saya mungkin. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Kiranya Natal dan tahun baru ini bisa menjadikan diri kita yang lebih baik lagi, lebih diberkati Tuhan, disertai Tuhan selalu dalam pekerjaan, bisnis, keluarga, dan pendidikan teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Sebelum mengakhiri acara perayaan Natal dan Tahun Baru, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, rektor, kepala sekolah, serta aktivis Yayasan Sasmita Jaya yang telah menyetujui penyelenggaraan acara ini sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Gereja Kristus Yesus Pamulang yang telah menyediakan tempat untuk perayaan Natal Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya. Terima kasih kepada Gereja Baptis Indonesia Cilandak yang telah menyampaikan firman Tuhan dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan ibadah perayaan Natal Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya. Terima kasih kepada para donatur dan panitia pelaksana yang telah menyukseskan sehingga acara kita dapat dilaksanakan dengan lancar. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan sudah tiba saatnya kita di akhir acara, mari kita tutup ibadah kita dengan doa yang akan dilakukan oleh hambanya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, berikanlah kasih-Mu kepada kami, kasih yang sejati dan murni dan abadi, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan di masa muda tetap berkomitmen mengasihi Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk dapat mewartakan kasih Tuhan secara sederhana dalam setiap kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, tempat di mana kami bersekolah, berkampus, tempat di mana kami Tuhan percayakan untuk bekerja ataupun memiliki usaha. Bahkan dimanapun kami berpijak, kiranya kasih Tuhan dapat kami bagikan dalam kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah doa ucapan berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor.
bahkan setiap tempat yang saudara dan saya pijaki. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Kiranya pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita bersama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudari acara ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru yang kita laksanakan pada hari ini telah berakhir dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Apabila sekiranya kita banyak kekurangan selama acara ini berlangsung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya Novi Rosalinda. Dan saya Gita Zefania Yuliana. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Saya mengundang seluruh panitia untuk ikut bernyanyi bersama saya di depan. Terima kasih. Selamat Natal semuanya dan selamat Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sore semuanya. Selamat sore, Bu. Ibu. Baik, puji Tuhan untuk acara Natal hari ini berjalan dengan baik. Dengan segala kekurangan, kami mohon maaf jika memang situasi untuk mulainya acara agak sedikit terlambat tadi ya, beberapa menit. Dan puji Tuhan dengan situasi yang kita alami banyak hal kendala, tapi kita bisa merayakan bersama. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Bapak Dr. Haji Darsono yang sudah memberikan support doa dan memberikan kami ruang ya di mana kita bisa berekspresi bersama. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih yang hormat kepada Bapak Rektor Universitas Pamulang, baik itu yang sudah memberikan support dan juga doa. Dan kembali Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang, baik itu regular A, B, C1 dan C Kamis, dan siswa-siswi Sasmita Jaya. Ya, dengan segala kekurangan kami mohon dimaafkan ya. Dan teman-teman di sini proses adalah proses belajar, khususnya para panitia yang pada dasarnya mereka bekerja keras mulai dari bulan Desember ya. Jadi memang persiapan tidak begitu lama, sangat singkat sekali. Dan teman-teman juga kita memang awalnya akan mengadakan secara offline, tapi karena keterbatasan izin dan juga kami masih berpikir bahwa teman-teman masih, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dengan kondisi seperti saat ini.
kita merasakan ya, mungkin ada yang agak sedikit panik ya, atau mungkin sedikit takut ya, mungkin di dalam pekerjaannya. Tadi kita merasakan ada gempa ya di jam 4 sore tadi ya. Teman-teman Iya rasakan benar. Iya benar, Bu. Ngerasain. Ada gempa sedikit, Bu. kenapa? Di sini kerasa banget, Bu. Bergetar. Di daerah mana? Di Parung, Bu, Bogor. Daerah Parung Bogor. Ya, Daerah Jakarta sedikit kencang, Bu. Saya tidur sampai berguncang, Bu. jadi kalau saya memang di jam 4 itu masih dalam kondisi di perjalanan di motor. Jadi sebenarnya jujur saja saya tidak tahu juga sebenarnya ada gempa. Yang Ibu tahu itu beritanya dari tetangga. Kalau tadi katanya ada gempa dan lumayan terasa gitu. Kalau Ibu mungkin karena lagi berkendaraan di motor, jadi mungkin karena terlalu goncangan motor itu. Di sini kan jalan memang udah terasa goyang-goyang dari awal, tanpa ada gempa juga udah bergoyang-goyang. Jadi tapi puji Tuhan ya, bisa melihat teman-teman semua dengan kondisi baik. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu seizin Tuhan, dan kiranya melalui kejadian ini kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus dan lebih memberikan hati dan jiwa raga kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman, teman-teman semua diingatkan ya, kita itu menjadi pribadi yang berdampak positif bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Buat teman-teman, sekali lagi pengorbanan kalian saat ini itu Tuhan melihat, dan kalian sudah membuktikan bahwa kalian itu menjadi pribadi yang mau ya berbuat kebaikan untuk sesama manusia. Jadi saya mengucapkan terima kasih, dan di sini saya mengundang juga untuk teman-teman terlibat dalam tindakan kemanusiaan, karena kita akan adakan donor darah di tanggal 17 ya, hari Senin. Itu dilakukan di klinik WDH Universitas Pamulang. Silakan boleh bergabung untuk mendonorkan darahnya ya. Yang kemarin sudah pernah saya share di grup, mungkin teman-teman. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus berkati semua. Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru.